Ah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada sore hari ini anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 6, panas dan terpindahnya. Tema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Itu pembelajarannya bahasa Indonesia sama ilmu pengetahuan alam. Baik, materi kita itu tentang konduktor dan isolator. Sebelumnya Ibu menanya, anak-anak di sini pernah masak nggak sama orang tua di rumah? Pernah, Ibu. Masak apa aja? Coba Putri, pernah masak apa? Masak ayam, masak telur, masak mie, masak sayur. Banyak, Ibu. Ya. Kalau Febri? Masak nasi, Bu. Masak sambal, masak air. Ya, bagus. Kalau Tiara, pernah masak apa? Sama Ibu, semuanya udah disebutin teman-teman. Soalnya ada yang kayak snack gitu, pernah nggak? Masak, bikin Kayak cemilan masak gitu. Iya, kue lebaran. Ya, bikin kue lebaran pernah. Pernah, Bu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang anak-anak Ibu akan Ibu suruh nonton video berikut ini. Wah, keren, Bu. Kedengaran nggak suaranya? Tidak. Enggak ya? Kak Ibu. Ya udah, lihat aja ya. Siap, Bu. Oke, basic process learning IPA. Konduktor panas merupakan benda-benda yang mudah dan cepat mengantarkan panas. Benda-benda seperti sendok logam dan benang kawat, panci akan terasa panas apabila didekatkan dengan sumber panas. Hal ini dikarenakan benda-benda ini mudah mengantarkan panas. Artinya, panas benda yang satu pindah ke benda yang lain. Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor atau penghantar. Ini adalah contoh-contoh benda yang termasuk ke dalam benda konduktor. Ada setrika, sendok logam, knalpot kendaraan, dan paku. Nah, sekarang kamu sudah lebih tahu apa itu konduktor panas. Lalu, apa ya isolator panas? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Isolator panas merupakan benda-benda yang tidak mudah dan lambat mengantarkan panas. Benda-benda seperti kayu, kain, karet, plastik tidak terasa panas jika didekatkan dengan sumber panas. Hal ini dikarenakan benda-bendanya tidak mudah mengantarkan panas. Artinya tidak mudah meneruskan panas ke bagian lainnya. Nah, benda-benda yang tidak mudah mengantarkan panas disebut isolator panas. Salah satunya, ebonit dipakai untuk melapisi gagasan alat masak. Dalam hal ini, ebonit berfungsi sebagai isolator panas. Ini adalah contoh-contoh benda isolator. Pegangan panci dari kain atau dari kayu, sendal jepit, kayu, wol, dan plastik. Nah, bagaimana dengan panci yang ada di rumah kalian? Panci yang mempunyai gagang dari logam akan cepat terasa panas. Sedangkan panci yang digagang kayu atau ebonit akan sulit mengantar panas. Apa yang akan kalian lakukan untuk memegang panci ini dalam keadaan panas? Kalian tentu membutuhkan isolator sebagai perantaranya, seperti sarung tangan dan panas ini. Panci berperan sebagai konduktor karena berfungsi penghantar panas dari api, sedangkan sarung tangan berfungsi sebagai isolator. Sehingga tangan kita tidak ikut panas ketika memegang gagang panci yang panas, dan api sebagai sumber panas. Nah, sekarang kita lanjut. Keren. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video di atas tadi? Ada yang tahu nggak?
Konduktor penghantar panas, Ibu. Ya, Contohnya paku, ini ada penjelasannya. gongsokan. Nih, jadi video di atas tadi itu menerangkan tentang konduktor panas, yaitu benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Contohnya itu ada sendok logam, gantungan baju. Gantungan bajunya di sini itu yang besi ya, bukan yang plastik. Dan Iya, ada Ibu. panci. Nah, coba sebutkan contoh benda yang lain. Ada yang tahu nggak? Paku, setrika. Ya, bagus tuh. Sendok. Ya. Ini contohnya. Seperti yang disebut Putri tadi. Ada sendok, setrika, knalpot, dan paku. Artinya benda-benda ini itu dapat mengantarkan panas dari satu benda ke benda yang lainnya. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu isolator? Ada yang tahu, Obat anak? panas. Ibu. Ya, isolator panas yaitu benda-benda yang tidak mudah atau lambat menghantarkan panas. Jadi benda-benda ini tidak dapat menghantarkan panas gitu. Contohnya ada kayu, kain, karet, dan botol plastik. Coba sebutkan contoh benda yang lain. Ada yang tahu? Ada yang tahu, anak-anak? Tidak, Ibu. Handuk, Ibu. Baiklah, Handuk kain, contohnya Tiara. ada sendal jepit, ada benang, kertas, dan gabus. Artinya benda-benda ini itu akan habis jika terkena panas alias terbakar. Selanjutnya, coba sebutkan benda-benda yang ada terdapat konduktor sama isolatornya. Ada yang tahu? Panci. Ya, contohnya panci di rumah. Benar sekali, Putri. Jadi, panci yang aluminium itu sebagai konduktor, dan gagang pancinya itu yang terbuat dari plastik berperan sebagai isolator. Coba bagaimana cara memegang panci yang tidak memiliki isolator? Yang tidak memiliki gagang plastik. Ada yang tahu? Memakai sarung tangan. Ya, jadi panci itu kan berperan sebagai konduktor. Jadi api sebagai sumber panas. Supaya kita tidak kena panas, kita itu memakai sarung tangan sebagai isolatornya. Supaya tangan kita tidak kepanasan. Karena isolator itu dapat menghambat panas dari panci. Jadi kesimpulannya, kalian tuh bisa menemukan benda-benda konduktor dan isolator yang ada di sekeliling kalian. Contohnya di rumah, di sekolah, di gedung, tempat-tempat lain. Tapi yang paling sering banyak itu di rumah. Dan kalian tuh bisa mempraktekkan percobaan konduktor dan isolator tersebut, seperti dalam kegiatan memasak. Jadi kali ini Ibu akan memberikan tugas. Coba anak-anak semua di rumah itu cari benda-benda yang termasuk konduktor dan fungsinya, dan benda-benda yang termasuk isolator. Tugasnya ini akan dikumpul minggu depan. Cari sebanyak mungkin ya, supaya nilainya tinggi. Baik, Ibu. Oke, anak-anak sekalian. Selanjutnya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang, Ibu mohon maaf. Untuk menutupnya, marilah kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Dan anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.